Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Yanti, NIM 181421359. Saya dari program studi pendidikan biologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan proses replikasi pada DNA. Akan tetapi, terlebih dahulu saya menjelaskan pendahuluannya sebelum saya masuk di prosesnya. Oke. Baiklah, DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua untaian yang saling berpilin dan berputar satu sama lain. Setiap helainya terdapat 4 basa kimia yang berurutan dan mewakili huruf A, P, C, dan G, di mana kedua untaian tersebut saling berhubungan satu sama lain. Artinya, dimanapun ada T dalam satu untaian, pasti ada A dalam satu untaian yang berlawanan. Sebaliknya, dimanapun ada C, pasti ada G dalam satu untaian lainnya. Kemudian, setiap helainya memiliki ujung 5 eksen dan 3 eksen yang biasa dinamakan dengan untaian bagian atas atau leading strand. 3. Tiap helainya menuju ke arah saling berlawanan, sehingga lawan dari untaian atas yaitu 3 eksen dan 5 eksen atau biasa disebut dengan untaian bawah atau leading strand. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses replikasi pada DNA. Langkah pertama yaitu memisahkan dua untaian. Maksud itu memisahkan dua untaian ini. Proses ini dinamakan dengan ensip. Ensip itu atau membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Ini enzim helikase. Proses pembentukan enzim ini dilakukan oleh enzim helikase. Kemudian hasilnya dapat berbentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Selanjutnya itu helai yang tadi berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Setiap helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase. Enzim primase ini yang menempel di DNA ini. Kemudian enzim primase ini yang mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA. Ini nukleotida RNA-nya ditarik ke primase dari luar ke dalam untuk dicocokkan seperti puzzle. Kemudian dijadikan ini. Oke. Selanjutnya, enzim ini sebagian kecil membuat helai DNA untuk mengikat DNA bagian atas yang disebut dengan primer. Ini tadi enzim primasenya yang mengikat DNA bagian atas dan dilanjutkan dengan enzim primer. Kemudian bagi primer ini dikatakan sebagai pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian tiba-tiba datang lagi enzim polimerase masuk ke primer untuk mengikat ke primer dalam membentuk untaian baru lagi seperti ini. Ini enzim polimerase ya. Polimerase. Terus enzim DNA polimerase ini hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 eksen dan 3 eksen, sehingga dikatakan
leading strand atau untaian atas. Untaian bagian atas yang dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya pada bagian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untaian bagian atas, karena setiap untaian yang berjalan ke arah berlawanan ini hanya dilengkapi oleh enzim polimerase. Enzim DNA polimerase ini sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil saja yang biasa disebut dengan Okazaki yang ini. Kemudian setiap dari fragmen Okazaki tersebut dimulai dari pembentukan DNA primer oleh enzim primase. Akan menambahkan nukleotida dari DNA luar menuju ke dalam. Dari 3 action ke 5 action. Selanjutnya enzim primase akan menambahkan RNA kembali dengan jarak yang lebih jauh. Berarti ini dan menambahkan DNA dengan jarak yang lebih jauh. Kemudian fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan prosesnya lagi itu diulang kembali seperti tadi ini menyatu. Setelah itu tiba-tiba datanglah enzim exonuklease, exonuklease. Enzim exonuklease ini yang akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang dibuat tadi, yang ini. Hilangkan ini sehingga dia akan terputus begini. Seperti begini. Kemudian tiba-tiba datanglah enzim polimerase. Enzim polimerase ini datang untuk mengisi celah-celah kekosongan yang tertinggal. Dan terakhir enzim DNA ligase yang menyegel tiap fragmen DNA yang terbuat helix ganda yang dilakukan secara terus-menerus ini, sehingga dikatakan double helix. Simpulkan bahwa replikasi DNA ini digambarkan sebagai semi konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untaian lama untuk untaian baru. Terima kasih. Demikianlah penjelasan yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.